dari tinggal aya no komen Iraha podcast. Apaan iya? Engke anu komen. Can kabeli keneh mic. Sorry. Mic teu kabeli tapi geus aya mic di hareup. Mic. Mic mah aya mic di dia aya tinggal. Ini karena monitor rusak kita bawa. Tapi ini spesial, hari ini full team ya. Setelah minggu lalu mohon maaf kita tidak tayang karena ada Coach Ardi yang baru selesai operasi ya. Anjing. Operasi zebra. Lodaya. Operasi ketupatnya gini. Jadi sebenarnya kieu minggu kamari teh rek ngetek nya geus terjadwal tah anjing rapih sih jadwal teh nya. Geus aya plan gitu. Si coach datang, Ardi hadir lah full team siga kieu nya. Tapi ternyata si coach tiba-tiba nyeri beuteng. Ya. Kan antiknya tengah penting anjing WA, anjing nyeri beuteng can cager cenah kumaha mun kan. Jadi terus si coach Ardi oke kan kudu operasi ieu. Nanti mana ACL di? ACL. Oh, iya ngeri. Anjing iya. Keren ya nya. Keren Pak sih, Jakit ya ya. keren ya. Pemain bola banget. Pemain bola pisan ya. Tapi orang meningkat diare sih udah. Diare mah isukannya bisa kena main bola. Bisa cager kan cagnya. Iya, lain ku keren-keren. Keren-keren teh. Derita oke aja gitu maksudnya anjing berbulan-bulan. Tapi iya menarik nih. Menariknya adalah informasi kenapa sih bisa terkena cedera Di ACL. mana dapat bisa ACL di? Nya main tar aja. Kan mana teh pelatih, anjir judulna lain player. Keren sih. Hanya orang-orang terpilih sih anu bisa operasi ACL. Hari pemain bola biasa kamar-kamar nu ACL sa coach. Marcos Flores, terus tinggal di sukuna kan ciga robot gitu. Emang ketinggali deh. Ini sorotnya klip khusus. Anjing klip masuk. Anjing eta keren sih di gips Virgil van Dijk nu paling nu di Eropa mah. Virgil van Dijk nu musim kemarin hampir musim kan. Virgil. Robin van Persie anu make plasenta teh eta ACL oge nya si eta. Tingkah mun van Persie. Tapi ka pengobatannya pakai plasenta kuda teh geuning cenah. Orang make naon teh. Loba nanya pemain-pemain top dunia Del Piero, Baggio. Del Piero ACL nya. Zidane Zidane teh sih. Zidane. ACL. Larang ada motor aja. Terus kan apa penyembuhannya lama ya kan. Terus juga treatmentnya nggak boleh main-main lah dan ini kemarin operasi sabrali lah di. Operasi mah jadi kan pas nurektek ya kan orang tuh sebenarnya mulai asup RST hari Jumat. Sugan orang emang mau langsung bakal tindakan gitu. Efek tuh ternyata besoknya udah harus tindakan, hari Senin sih harus Senin. Hari Senin udah harus tindakan dan orang kudu di stay di RS di hari Jumat. Takut tuh bisa podcast minggu kemarin. Oke, sekali kita dulu pertama can dijawab bisa Ardi. Penyebabnya Oh ya Penyebabna awal mulana ieu latar belakangna lah gitu, identifikasi permasalahan. Ya lamun skripsi teh mah. Kumanya nyata tema. Pokoknya tahun kamari jadi flashbacknya ke tahun kamari. Pas main jeung Pres FC ya tah barudak nasi angki. Barak kabret gua mah ente justru orang ente dia kena dribbling gitulah dribbling terus pas balik badan aya ngabeletuk gitulah natur teh. salah posisi gitu. Ting salah posisi ting. Nah, pokoknya aya nu ngomong kena benturan cenah. Tapi orang merasana Emang pada pas benturan? muter we gitu, pas muter. Tadinya teh karasna teh siga nu sukuan pas urang. Asli, tapi siga teu bisa leumpang we. Urang geus Langsung nyeri, karasa nyeri gitu. Kesang teh kan diri teh anjing ieu urang potong sekot teh kumaha geus rewas teh aja. Biasa nyut-nyutan aya deui lah normal gitu. Terus orang isukana periksa ka fisioterapi karena orang kan tak apal kan dia kunaon. Karena tadi divonisna cuman oh ieu mah nya keseleo biasa cenah lutut keseleo. Istirahat weh seberapa minggu 3 minggu. Wah, waduh IPT anjir. Ya orang teh geus istirahat orang kan kereta ge emang kerusum Covid kan tahun kamari. Main bola ge emang sesekali. Terus istirahatna hampir sebulan hampir 2 bulan. Main deui ngabeletuk deui. Tapi eta posisina keur ngerem. Oh nahan pergerakan gitunya. Nah, jadi keur lompat. Eta main karek 5 menit 10 menit lah. Sprint sekali pas rek balik ngabeletuk deui, tapi dengan intensitas sakit yang berbeda teh gitu. Tapi di posisi kaki yang sama. Posisi kaki yang sama. Istirahat deui orang teu ka fisio lah, udah mungkin dia masih kan nu kamari nya. Istirahat deui orang hampir 2 bulan 3 bulan. Main deui kitu deui. Sampai ka terakhir nya hampir setahun karena orang main kan jarang kan. Sampai ka minggu 3 minggu kamari lah. Pernyobaan main Senin, keur tahan dada eta mah. Bola di luhur, nahan awak ngarannya. Iya. Ngobrol turun tarik pisan eta mah. Anjir. Orang langsung bisa gerak nih.
maksudnya sih mun digerakkeun teh sieun kunaon-naon gitu. Wah eta nu pemain nu di sekitar orang ge nih naon eta. Wah karena kadang pisan ngabletakna teh gitu. Tadinya orang anjing nah tuh cager gitu akhirnya dipariksakeun mungkin pas orang cedera eta sebenarnya kejadiannya karena orang tuh datang telat pas orang pertama cedera eta datang telat. Paman persepsinya saeutikan kan emang sok saeutikan we kayaknya. Minim peminat. Baru main itu teu pemanasan orang. Tamain teh orang full. Kan lain mah sageun ganti gitu. Aya cedera aya non pemain pengganti cadangan terus yuk ganti orang ganti orang gitu aja. Karena pemain cadangan saeutikan orang main full. Tah teh kejadian pas kan main jam 10, kejadian pas jam 12 rek geusan. Jadi orang main mungkin geus 80 menit benernya geus batas maksimal orang gitu main. Pemanasan cukup geus capek. Ketambah putaranna mungkin tarik, jadinya pemanasan penting. Oke, berarti CACL bisa wae indikasinya gara-gara mungkin pemanasan kurang atau memang malah teu pemanasan sama sekali berartinya. Bisa jadi. Indikasinya bisa kadinya. Benturan pasti faktor utamanya karena aya di eksternal lahnya eta beda-beda. Nya tergantung kekerasannya sih kumaha cuman ternyata di pemanasan oge bisa. Mungkin tina otot urangna jadi teu siap. Iya, otot yang enggak siap terus aya beban yang gitunya. Yang tara sholat sih gana sih. kan gerakan sholat itu membuat orang selalu ada yang bergerak. Melatih ototnya. Sujud. Dengan adanya ruku, iftitah, duduk di antara dua sujud. Nah, itu kan aya pergerakan-pergerakan. Mana tak kudu pemanasan berat gitu tapi unggal 5 waktu ditambah sunah-sunahna kan. Edan. Ya mana gara-gara ngobrol jeung Sintayong jadi sia-sia. Tapi itu mulai vonis ACL-na pas irang pas sama divonis iya ACL ya. Pas kan langsung periksa teh ka dokter Andre ya ngaranna teh nya di Boromius. Pas orang asup ka ruangan teh aya foto jeung Van Dijk, Sergio Van Dijk. Anjing. Jeung Michael Essien aya. Iya juga ada dokter beneran ya mah cerak teh nya. Terus pas orang di maksudnya diperiksa lah gitu. Di si lutut digerakkan gitu. Wah ini mah kayaknya ACL gitu. Mana geus langsung memprediksi eta ACL gitu nya dibandingkan dengan kaki kanan orang. Ini goyang-goyang hungkul. Dicabak digoyang-goyang tapi harus MRI dulu cenah. Beberapa hari setelah eta teh 2 hari 3 hari orang pau deui MRI tak karek kepanggih. Bener ACL. Bener jadi dina gambarna teh jadi kan si ACL teh nya jaringan antara lutut tulang paha jeung namanya fibula lah tulang kering. Di dalam teh aya jaringan Q2 lah. Jaringan Q tan orang teh hiji pegat seputus-seputusnya lah eta mah. Pegat-pegatna. Jadi kan si ACL teh cek si dokter nanya aya 3 grade ya. Pertama mah cuman sprain teh nya sobekan kecil lah meureun. Eta mah bisa di fisioterapi. Terus nu kadua mah sobekna rada gede. Ya mungkin tina 100% teh bisa 50%. Eta sobek lah nya asupna. Tamun urang mah 100% pegat. Eta mah jadi terbagi jadi 2 gitu. Siga mana teh gini pegat sampai sancetna gini. Eta mah pegat kanu hate. Tapi kan lila penyembuhan. Sarua lila aja. Fisio. Terus eta mah dadan. Berarti yang tanya mana teh geus aya di istilah nama stadium anu parah berarti nya. Grade 3 dan itu penyembuhan pada umumnya bisa berjalan seberapa lila tah? Dari mulai beres di operasinya mana terapi rutin, ada pengobatan segala macam sampai ka mana bener-bener jag-jag teh. Jadi hanya setelah operasi dan eta harus operasinya lamun putus. Jadi beda lamun grade 1 grade 2 tadi cuma sobek sedikit atau sobek 50%. Eta bisa di fisioterapi karena si jaringan itu bisa meregenerasi lah ibaratna. Iya. Tapi lawan putus mah, jadi akhirnya kan ieu make metode cangkok lah cenah-cenahnya. Jadi orang aya opat titik nu dijahit nya nu dibuka lah gitu. Nyokot di daerah betis. Anjir. Nyokot urat di betis atau naon lah gitu. Diganti dengan urat yang masih ada di bagian tubuh kita gitu. Jadi di kan panjang lah bentuknya kan panjang sia kieu. Terbagi 2 gitu. Jadi nyokot anu panjang oge disambungkeun gitu. Yang padahal pakai usus Bu Imas ya. Beda oke anjir. Tinggal diatur-atur. Anjir. Ulah Bu Imas dulu anu baradag sih. Mirdot. Ya, Mirdot eta jolana 35 cm. Yang pertanyaan aing lamun misalnya sih kan kudu dioperasinya lamun anu tegablek duit eta kumaha anjir? Mana make BPJS deh? Aya tegablek duit sebenarnya. Maksud eta mahal tuh sih di. MRI sabaraha? MRI teh 5 juta. Anjir, non. Nah, orang tuh jadi pertamana bit hiji. Karena 2 bulan UMR. Karena ya asuransi kantor kan. Orang make kayak asuransi kantor we gitu dan emang limitnya masih kena lumayan orang tara geringnya. Dipakai
ku sekali visit we ke dokter teh 200.5. Oke. Si dokter Andre teh. 250.000. 250.000 terus si MRI eta 4, sekian lah, 4, sekian. Goceng. Pas orang nanya ke dokter Andre, dok ini kalau operasi ACL kira-kira harus nyiapin berapa? Ya kalau lebih lengkapnya nanti tanya aja ke admin cenanya. Tapi kalau saya kira pokoknya minimal 70 lah. 70 sih gak galau sirah aja orang tuh statel oke gininya. Honda Jazz 2004 bro. Iya. Aja 70 juta. X-taksi, mobil X-taksi ya. Anu iya na knalpot nangis di hurung-hurung teh. Anjing eta emang langsung pikiran teh anjing 70 juta. Terus orang teh opsi teu di naonkeun teh gininya. Terus dok kalau ini enggak diapa-apain kumaha karena kan orang sebenarnya lempang masih normal, jogging masih bisa gitu. Emang karasa teh lumayan pas main bola hungkul gitu. Emang mun muter, mun ngerem eta sigana emang gerakan eksplosif nya eta bener-bener karasa pisan gitu ngabletak di dinya. Oh cenah bahayanya nanti kalau udah beberapa tahun ke depan cenah. Naon cenah. Jadi bisa kayaknya ini kan ibaratnya si lututnya ditopang oleh opat jaringan. Tah urang teh jaringan hijina geus pegat gitu. Jadi tinggal tilu deui. Tah bahayana tilu ieu kuat moal gitu. Lamun terus dipakai main bola, orang dipakai olahraga berat. Aktivitas juga. Mun dia pegat deui, nyari layla beak oke meureun. Anjing. Langsung ngahareuleung aing nyari oge tur Nyara tur itu aja nya. Anjing. Tur memang menopang pisan turnya. Ya. Bagaimana ngerasakan lah. Bagaimana tur itu akan menjadi penopang ya. Menopang kehidupannya. Terus mana dioperasi akhirnya 70 jutaan. Henteu. Jadi pas orang akhirnya ke bagian administrasi kan. Terus dijelaskan lah lamun make si asuransi orang di kantor dengan limit orang segitu lah nya. Ieu urang kudu masih nambah setengah na. Terus dibiayakeun teh untuk biaya operasi nanggul teh 70 sampai 100 di tulisan teh. Anjing cerita aja Aya up to nya. Asa mending juga diskon. Asa mending beli mobil cenah teh. Lutut cager jantung meledak. Lutut cager teh dahar. Lutut cager aing miskin. Nah, terus orang nanya, terus kalau pakai BPJS gimana? Karena orang boga BPJS oke kan. Oh bisa tapi nggak bisa di sini. Nah jadi itu mah BPJS mah beda sistem lahnya, beda prosedur, beda vendor oke cenah sanes di dia cenah. Terus dan emang si Boromius teh emang BPJS ke ortopedi. Jadi akhirnya ya asupna kategorinya ortopedi. Ortopedi orang kan dokter Andre kita spesialis ortopedi ya tante. Akhirnya orang balik teh orang ngahulang teh nya anjing aing sakit di mana. Bari browsing teh ieu biaya. Mana kan acara TV anu mikrofon pelunas teh gini kitu nya. Ada di TikTok ya ada. Motor rek didaftarin kurang kitabisa.com. Kita bisa. Tapi akhirnya orang browsing BPJS ternyata bisa dan orang beberapa baturan istri orang aya nu gawe di BPJS. Oh bisa cuman aya nu jadi tina kronologinya kudu bener gitu. Lain tong sampai. Lamun kronologinya misalnya orang kompetisi nyakar main bola misalnya Real Madrid gitu main aya di bawah naungan kompetisi. Itu BPJS itu bisa cover. Jadi misalnya main liga-liga di Bandung atau liga di mana gitu. Terus cedera ACL. Itu tuh bisa. Karena kudu bertanggung jawab adalah si kompetisi eta. Oh si operator penyelenggara eta. Jadi karena orang mah ibarat cedera karena fun football gitu karena olahraga pribadi. Jadi bisa di-ACC ku si BPJS na. Dan emang jadi kudu ka Vaskesel lah dan akhirnya menangna rumah sakit umum gitu lain anu. Mun BPJS tadi suntik baal nya. Langsung digebes gitu. Itu sarua prosedur mah. Ya tapi mah nganggo cutter tapi orang digegel ya. Tapi orang pas operasinya orang sadar. Jadi di operasi di anestesina di cuman setengah badan. Itu gara-gara BPJS tuh. Apa BPJS kopi setengah namanya cenah. Terus pas orang nonton ke operasinya terus ke diasupun alatna di belakang orang nonton gitunya da bari penasaran ya, gitu. Di screen aja nya. Kayak aya screenna gitu. Si alatnya diasupkeun getih kumaha gitunya orang ningali. Sampai akhirnya kan proses teh sekitar 4 jam lah nya operasi teh. Akhirnya mungkin di 2 jam atau 1 jam gitunya. Gus mulai karasa teh bro. Oh nyari. Si tulang ditarik-tarik itu guys. Anjing nah jadi ngol oleh nu kieu cenah. Biusna beak. Biusna juga beak anjing. Si digigit semut ya. Tadi gigit semut teh eta mah. Terus si pas di bor gitu mulai ngilu gitu warna. Akhirnya orang ngomong,
Dok kenapa jadi mulai nyut-nyutan cik orang teh. Ini karena BPJS kamu goblok. Kamu kalau bayar full saya suntikannya saya fullin gitu. Ini masa keceret aja lah. Anjing naon enggak salah. Tapi Tengah dosis we cenah ieu. tapi akhirnya dibius total akhirnya. Akhirnya total jadi pas urang udang teh geus beres. Oh, enggak apa lah. Jadi pas udang teh geus di kamar inapnya. Di ya kita di recovery room. Recovery room. Oh, jadi itu di cover BPJS. Nah, akhirnya full. Ah, iya guna naon ke BPJS ya kan. Kerja ya ada ya. Episode berikutnya ya wayahna ya BPJS. Naon wayah naon. Ya tong iklan atuh. Cek BPJS daripada aing bayar mana mending aing bayar rumah sakit anu aing ngajuk kene. Loba kene anjing cenah. Gampang-gampang biaya promosi aja. Ya kan lumayan ya. Tapi Ardi kan cedera. Ngomong-ngomong cedera ternyata bukan cuma Ardi aja. Berarti pemulihan nepi ka bener cager tadi bisa sabar bulan tah? Genep sampai 12 bulan lah. Untuk nyamker bisa main bola deui nya. Tapi maksudnya keur jalan-jalan unggul mah ayeuna geus bisa lelempangan walaupun ya, ada Kudu di fisio wajib eta wajib. Fisio kata berarti. Eta mun teu salah fisio na teh kudu minimal 40 kali. 40 kali fisio. 40 kali fisio. Sekali visio. Sekali fisio sabar sih rata-rata? Ini 200-an lah cepet gocap. Oh, ada. Cover BPJS ya. Tuh fisio mah sorangan. Tapi aing jar mikiran sih nya lamun kan sih geus boga pamajikan ya. Lamun arek berhubungan. Eta gayana kudu Triki sih, triki. Eta kayak obrolan itu kan. Anjing. Kayak episode khusus ya. Posisi-posisi untuk yang kedua ACL ya. Anjing. Eta triki sih, aing kebayang sih. Kabletok deui mah. Aing jeung Angki bengong. Ulah loba ieu we ngageser. Tapi Kita kalau dijelaskan kok. Aing kebayangkeun oge kan. ya no orang bayangkan oge nya cederanya para pemain Persib oge. Nah, Oke. Bridging. kan jadi nggak cuma Ardi aja yang cedera, beberapa pemain Persib juga masih cedera. Tapi ya lamun orang ningali ka beberapa musim kompetisi katukangnya, si Persib sih karena seperti yang seakan-akan terbiasa gitu nya jelang liga aya we nu cedera, aya we gangguan teh gitu. Tahun kemarin malah uji coba setelah si Piala Menpora saya uji coba oge kan. Kan PPKM. Oh nya PPKM oge. Latihannya dipisah-pisah teh gini. Terus dia kan anu agenda uji coba batalnya lawan naon sih Rans ya kemarin teh nya cenah. Rans jeung Persikabo. Itu jadi. Terjadi. Lapangan dipakainya. Lapangan dipakai Terus aya hiji tanggal anu bentrok ke jeung Persija kan launching tim teh gini. Oh nya. Asalnya mau ada di satu hari yang sama tapi karena takut ada masalah jadi di Karena mah pindah we. Karena away-nya. Karena Away-nya. Ya pindah keun jauhkeun atuh ngacleng ke Sriwijaya gitu. Jadi sawe nu can bisa main. Ya jelang kick off Liga 1 nih. Sampai kira sudah ki. ayeuna mah Ciro nu pasti mah nya. Victor. Ciro masih sabar bulan deui. Cenah sabulanan deui. Hitungan pekan sih eta mah. Sabulan deui nya kurang lebihnya cenahnya. Walaupun udah mulai ikut latihan ya. Udah tapi masihnya latihannya masih kena make sepatu can make sepatu full gini. Ya, Jika ada berarti pilih lainnya latihannya ya. can sepatu full. Kita masih make alat itu. Udah enggak hari ini. Oh, geus Udah enggak. Oke. Tapi belum benar-benar latihan anu jeung tim gitu. Terus Victor mah geus puguhnya eta mah ada tulang pipi itu. Lila kene. Lakena eta mah. Gaya ke mana make kacamata wae anjing. Anjing. Nya keren. Batur cedera tersebut gaya. Dasar ribu. Si Ardi sebut robot. KBW keren sih anu cedera. Siga norek selancar teh gini. Iqbo Nevo, terus Teja masih belum lah ya. Teja kira-kira lila keneh teu? Namun komentar Bisa latihan Chan? Udah tapi belum latihan. Ya kita latihan. masih terpisah lah. Kalau kata Pasas sekitar sebulan lagi lah. Sebulanan deui, oke. Kalau David sempat cedera hamstring kan, terus Nick sempat cedera lutut, terus sempat ya oke benang non flu Singapura cenah. Alah, Saha sih, Nick? Si Nick jeung David oke mun teu salah. Ah, ku neosep cager. Ya, benar. Kalau prakteknya benar. Tapi orang kereknya usah eta gering eta anjing flu Singapura naon anjing cai itu. Antibiotik ge Rinos. Ya, benar. Nah, gitu mah. Tapi geus cager geus bisa main cenah. Cager alhamdulillah. Dres? Hah? Cager deh. Cager. Terus aya Ricky Kambuaya cenah. Hernianya. Turun bero. Tapi informasi terbaru mah bukan cenah bukan. di groin teh non
pangkal paha merenya. Palangkakan. Palangkakan. Cedera palangkakan. Sabar minggu. Itu belum tahu, belum ada info. Eta gampang cedera beladinya mah. Gampang. Aya pijit na. Ya. DM. Eta mah di Sudirman gitu ya. Eta mah tinggal di Lembang kan kok. Ya, dalam kaum biasa. Terapi bisa itu. Bade diterapin naon. Buaya belum, terus adanya. Ezra juga hamstring. Hamstring. Aduh. Kayaknya belum. Ezra teh sanggeus PSS-nya pas lawan PSS cedera atau pas latihan? Pas lawan PSS ayatnya. Setelah PSS. Setelah Setelah PSS. Sama Blimade aja. Ya belum ada juga cedera. Blimade cedera oge. Kiper tinggal si Fitrul. Fitrul jeung Reki. Oh Reki. Main Aki. Bukan dong, itu Reksi dong. Iya main jeung mamat. Jokes naik. Oke. Eta berarti ada cederanya. Nah, proyeksi berarti laga perdana memang tidak akan betul-betul full team 100%. Isukan. Laga perdana poe naon? Minggu. Isukan. Minggu penting. Tayang poe naon ya? Sabtu. Udah kudu tayang isuk we. Sabtu. Enggak mau tahu harus tayang Sabtu ya. Siap deh. Besok partai pertama Liga Indonesia. Nah, iya. Berarti tadinya poin pertama adalah tidak akan full team 100%. Tidak akan. Yang kedua adalah away. Ya, laga pertamanya away. Terus lagana boleh dibilang berat lah. Langsung lawan Bayangkara kan? Iya. Meskipun kemarin di Pilpres Persib menang 0 kan. Kumaha. Persiapan jelang laga perdana. Cik. Coach mana coach atuh anjing selesai. Aing deg-degan sih ya. Dengan kondisi tim yang seperti sekarang ya, banyak pemain inti yang notabene pemain bintang juga tidak bisa turun. Kumaha lawan Bayangkara. Dengan kondisi pemain seperti sekarang, untungnya Persib mempunyai skuad yang mumpuni ya. Antara cadangan jeung si pemain intinya tidak jauh berbeda. Katakanlah misalnya si Iqbal Nevo, masih ada Kuipers, masih ada Jupe, masih ada Kakang di situ. Rian. Masih ada Rahmat Irianto, artinya masih aman. Siapa lagi yang cedera? Teja Pakuala, masih ada Fitrul. Fitrul udah dalam beberapa pertandingan terakhir udah menunjukkan performa. Jadi high return lah gitu. Terus kalau ngelihat dari materi pemain di kanan udah ada Hen, ada Kakang juga bisa main di situ, Rian juga main di situ. Di sebelah kiri ada si pemain baru Filipin, Sato. Masih ada Zalnando, masih ada David Rumakik, Erianto masih aya, artinya masih aman ya. Gelandang masih aya, Marklok masih aya, Robi Darwis. Si Robi Darwis diintikeun ya? Sigana inti deh. Mun latihan geus mulai jeung pemain intinya. Ya, latihannya di inti. Anjing tah mah. Gaya-gaya mainnya gaya-gaya Mas Haro gitu. Haryono banget itu. Tinggal digondrongkeun ya. Ya kurang gondrong, kurang cicingan. Ada heureuy ya. Oh iya. Ada cengos gitu. Nah di depannya ada Marklok cager kan, berarti Kambuaya 50-50. Sigana moal belum latihan soalnya. Etam berarti nya. Masih ada Beckham Putra. Tuh di kanan masih ada Febri Haryadi. Nonton Arsan. Febri Arsan sama baiknya lah. Arsan. Sebelah kiri Fred. Di depan ada David da Silva. Artinya secara komposisi tim tidak terlalu ngagejeliknya bagi orang untuk menghadapi partai pertama. Nah masalahnya adalah kan musim lalu ada di terakhir itu 7 laga final. Mun ayeuna mah teh ayeuna maneh 34 laga final. Jadi teu isukan keneh geus finalkeun. Ulah nubuan 7 pertandingan terakhirnya. Ulah ngadaguan ke ti ayeuna di mana ge nama amalu biniat lamun maneh niatna yang juaranya ti awal kudu serius. Tah, juara. Iya geus kudu optimis. 34 pertandingan final. Mulai terima kasih sekian podcast. Geus Aja dia rek dibahas deui. Artinya secara kekuatan tim mun bagi orang Persib salah satu yang kuat secara materi. Jadi ketika ada satu cedera masih bisa backup aman banget. Di gelandang masih ada Dado. Walaupun Dado kayaknya musim ini mulai harus terancam posisinya. Waspada karena ada Irianto, ada Kambuaya. Mun fullnya pada fit cedera Kambuaya, Irianto, si Robi Darwis bahkan naik gitu. Aziz aya keneh. Aziz jeung Dado eta posisinya mun cek tiar paling handap ayeuna. Terancam. Tapi kan kalau 3 pemain itu dipanggil timnas kan kemarin sudah ngobrol sama pelatih, nah berarti kan mungkin itu pelatih timnas lah. Kan ya itu kalau misalnya Marklo Kambuaya sama si Rian dipanggil, orang masih terjomplang sih mun bagi aing masih aya
Masih asa sih. Karena Ajis oke kan pas pramusim sering dipakai sering starter terus emang main aja layak buat starter oke gitu. Kan kurang otot sih setik dijis, kurang memberikan naonnya mana hayang ya kan standarnya kan clock ya di posisi kan standarnya clock. Terus dia dado di Ajis kan rada jadi tinggal butuh meyakinkan lagi bahwa ya bobotoh ge bakal regreg lamun Ajis nu turun gitu tah ngayakinkeunnya. Oke. Secara materi sih enggak ada masalah cuman ya kan sok aya alasan banyak partai pertama selalu sulit bla 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 eta mah isukan mau ulah aya yang soal aya kikituan hajar we menang we hajar menang saurusan ya Ajis lamun di tabloid GO baheula judulnya Ajis belum habis tabloid GO kan sok kitu nya GO teh sekedar itu tah Sujana belum habis Ajis belum habis iya bener gitu Ajis lah optimis lah Ajis lah bisa lah nya bisa Ajis eta ki Daisuke Sato orang kan nonton nonton si highlight lawan tim Kota Bandung terus lawan Persib 20 emang golkan kan loba tapi Daisuke Sato rada katingali ya lamun di highlight mah gitu kan nonton langsung entah si Sato kumaha gitu secara Andi kan nonton langsung ya gitu tina permainanna gitu pasti nggak terlalu menonjol karena lawannya kan di bawahnya secara level di mana dia waktu bertahan teu paciweuh teuing gitu dah jarang keserang karena jarang keserang terus kalau overlap juga nggak terlalu kelihatan sebenarnya tapi secara permainan mah udah komunikasinya bagus sama Fred terus pemainnya vokal oke sih satu yang kedengeran sama saya ya dia pemainnya komunikasinya bagus itu jadi naon bawel lah nya tapi pakai bahasa Filipina bawel lah nya percuma oke sih orang ngerti oke kalau pakai bahasa Tagalognya mabuhay tapi ki lamun si Fred naon ini belok apa kumaha Fred mabuhay vokal sih tak pakai bahasa Filipina oke meureun kalau secara individu kemampuan individu anu rada menonjol nu kacirna apakah dari passingnya long passnya crossingnya atau sprintnya dribblingnya kumaha overlapnya pasti di overlapnya terus tendangan bebas kaki kiri sih. Pernah ngagulkeun nya tendangan bebasnya. Itu juga pasti jadi variasi serangan juga kan. Kita punya eksekutor kaki kanannya Baragus sebenarnya kan ada Clock, ada Ezra sekarang. Tapi yang untuk kaki kirinya kan belumnya. Kamari mah saha gitunya. Biasanya kan Febri yang maksain pakai kaki kiri kan. maksain pakai kaki kiri. Maksain emang yang suka pakai kaki kirinya Febri gitu. Sekarang ada opsinya Sato gitu. Crossingnya juga bagus Sato. Oke lah. Sato. Jadi Iperiten ya kanan kiri ya. Ayalah. Selain Sato ini Robi Darwis tadi penasaran juga maksudnya yang sudah terawang dan dilihat langsung. Kan dijen kontennya jeung si Bima nu the real Bima itu si pemilik nomor 6 yang sesungguhnya. Eta konten ada eta. Ko aing diapresiasi. Tapi tibalik eta ieu nomor hijina. Tok tegali eta si naon si Balah. Hiji 0 kan. Kuruna 0 hiji tapi hiji ka 0 gitu. Nyata naon lah. Si ente berarti kalejen punten ieu. Balikan deui teh. Ya alus ada suntangan atau langsung berarti sudah didelegasikan ta si nomor genep itu geus officially nya. Emang alih pisan si Robi Darwis ki menonjol nya. Karena pemain anu main make spirit mah katinggalinya. Ya, tanya. Gitu. Biasanya ya pemain anu menonjol teh pasti anu skillna alus pisan jeung anu otot lah gitu nya. Dan daya juang tah ieu teh pemain anu bermodalkan eta gitu, daya juang. Sebenarnya keunggulan Robi Darwis teh lemparan jarak jauhna sih alus lagi tapi tapi sejauh ini belum can ditembongkeun. Tah eta yang di konten kayak misalnya Robi Darwis bisa nge-assist atau melakukan sesuatu dari lemparan kayak eta captionnya Pratama Arhan menangis melihat ini. Anjir. Ya. Iya. STY haliku aing. The next haliku aing. Oke, itu dia ya. Tapi kemarin kan sebenarnya pada saat terjadi uji coba lawan Rans jeung naon kamu teh? Persikabo ge aya laga uji coba teh nya lawan Persib 20 eta sebenarnya 8-0 nya. Yang itu teh yang kedua 9. Porprov itu mah lawan Porprov Kota Bandung itu 9-0. 9-0 terus anu lawan U20. Persib 20 itu 2 kali. 2 kali eta teh. Oke. Tapi cek Robert dengan bermodalkan hanya melawan tim-tim yang notabene di bawah Persib, levelnya gitu nya geus cukup teu ieu. Ya akhirnya jadi tidak terukur kan. Sejauh mana batas maksimalnya ieu tim gitu. Karena ngelawan lagi tidak seimbang gitu. Tapi ya mungkin di satu sisi bisa bikin pemain lebih pede bikin gol itu misalkan kombinasi di final third merenya rada lebih terasah tapi nya eta balik deui
lawan lagi baru dak ngora gitu. Ya, padahal satu sisi teh butuh anu bener-bener aya pressure nya, aya ujian yang sesungguhnya buat lini pertahanan gitu nya kan butuhnya. Dan itu kan kemarin tanpa DDS Kuipers oke kan pas dicoba kan. Lawan misalnya kayak pas lawan Bayangkara DDS Kuipers main kan geus sembuhnya. Eta jadi beda deui maksudnya dalam konteks chemistry teh mah. Geus can main bareng sebenarnya 2 minggu atau 3 minggu berarti kan. Iya. Atau bakal jadi tantangan. Bakal neangan deh berarti isu kan di 10 menit pertama sih kayaknya bakal kikuk deh. Iya bener pasti lah nya. Lawan Bayangkara. Eta kick off-na penting, sangat salapan. 24-5. 24 8 kurang. Eta teh mah iklan udud bisa asupnya lawan penting kita. Ya kan. Si gananya. Salah satunya Jangan. ada regulasi, tapi tetap kan pasti iklan ududnya jam 10 sih sebenarnya. Ya pas half time kan. Ya pas half time gitu. Jadi alasannya ya kemungkinan komersial oke nya salah satu. Ya memang benar sih satu sisi di saat misalkan orang kan aya di imah terus benar relax untuk santai nonton TV kan memang di jam sakitu sebenarnya mah gitu kan. Lamun pertimbangan dari sisi orang sebagai penonton. Namun di sisi pemain. Ya, di sisi pemain kan beda deh. Hanya langsung ke pemain pemain teh anjir aing karek bisa keluar stadion jam 11. Jam 11. Lamun jam 11-nya di stadion lain, lamun di Bandung Ya. kan biasanya kan pinuh lah nya stadion. Diarahkeun lah Ya katakanlah jam 11 bisa keluar, berarti nyampe ke mes atau hotel jam 11:30 lah ya. Terus beberes segala macem. Mandi. Mandi. Kita karak beres-beres jam 1:30-an udah. Karek bisa sare berarti antara jam 1 setengah 2 merenya karek bisa sare. Anjing ya. Setengah 5 sudang nih sholat subuh. Untuk seorang atlet ya ideal merenya waktu istirahatnya kayak Lain tiberang lagi anjing main nih lah kene. Beuling dasatnya di imah ya. Naonan deui anjing jam 2 kene ceuring kali. TikTok geus banyak scroll ya anjing. Iya geus lumpur ku aing di dalajoan anjing naon deui. HP geus beak anjing main can keneh wae anjing. Aing naonan deui. Cuman kamari urang ningali ieu nya akhirna mau coba mempelajari Albert kan selamanya dikritik bahwa permainannya tidak menarik bla 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 bla. Akhirnya aing emang nu bagus di Robert katanya apakah ada yang bagusnya tak orang akhirnya nge-flashback ketika Robert membawa Arema juara 2010. Kayak Robert alusnya belah mana sih kan secara taktikalnya katakanlah misalnya dibandingkan dengan Sintayong yang langsung bisa bikin formula di timnas gitunya atau terdekatnya Mario Gomez lah yang bisa bikin kita berdecak kagum taktikalnya kayaknya main bola kerennya gitu. Secara taktik gitu. Kan Robert kan tinggalin asa kok sakieu wae sih datang tak aing mencoba mempelajari bahasa di Arema kumaha sih emang mainnya gitu. Akhirnya orang manggi satu inti dari Robert adalah memang dia tidak terlalu taktikal lamun bermain. Orang di Aremanya ningali di belakang ada Kurnia Mega. Saat itu Markus akhirnya putaran 2 Kurnia Mega kan. Itu didampingi oleh satu pemain senior Njanka. Pola eta terjadi oge di PSM Makassar ada Hamka Hamzah di situ. Nah di Bandung ada Igbo Nevo ternyata dan ada Jupe. Eta hiji pola di belakang ada pemain senior. Orang ninggalin aja. Terus saat itu di Arema fullbacknya kanan kirinya kan bagus ada Bayne Wahyudi sama Julkifli Syukur. Harapna Ridwan belah kirinya si Goyang Ragaji teh nya si Farudin Along dengan Robert Camelo tengah putaran pertama Juan Revi Bustomi, putaran keduanya ada Esteban Guilen. Nah, Robert tuh hampir tidak melakukan pergantian naon memang. Dia hanya dalam beberapa part mengganti pemain di saat yang tepat. Misalnya Rahmat Afandi tiba-tiba asup ngagolkeun gitu. Terus pergantiannya tepat lah gitu. Tapi secara pola memang gitu sigana pelatih yang mengandalkan pemainnya aja bukan taktikal. Jadi nyanka mana Piala Dunia juara ku aing teu didinya atur barudak. Sigana gitu deh. Main yang atur-atur lah weh gitu. Main jadi tidak yang terlalu jika ayat taktik nu berubah dalam satu kondisi permainan gitu 2 sampai 3 kali taktik gitu. Nah, di PSM pun orang ningali ketika dia runner up juga ada Hamka Hamzah di situ dengan Paule. Depannya ada Rizky Pelu, ada Mark Locke sama Wiljan Plime. Itu eta tiluan eta kadang ganti-ganti satik jeung Arfan jeung si Asnawi. Di belah kiri aya Rahmat gitu. Jadi memang secara formasi mun analisa orang ya boleh dikoreksi jika salah. Jadi Robert memang kayaknya udah punya plot pemain yang dia percaya, tapi secara taktikal saya tidak terlalu tergila-gila terhadap taktik deh gitu. Sigananya gitu setelah orang pelajari. Mun cek mana eta kumaha? Lamun dikaitkeun jeung misalna si Teko weh. Teko kan siga buka formula juara oge kan. Pasti gitu kan nyokot back nanti eta deui. Pemain senior jeung kan tu pamaho geus kolot jiga kumaha oge. Mama gitu nya. Tapi bisa masih kan bisa juara gitu. Terus pemain-pemain nyokot Michael Orah gitu. Jadinya mungkin emang
di Indonesia mun orang bahasa orang individual brilliance teh gitu. Emang masih kene kan tadi ibaratnya jago-jago pemain asing gitu. Pemain asing jago pisan biasanya bakal secara kualitasnya bakal halus gitu juara. Mungkin lamun nyambungkeun jeung Ripan tadi, ya mungkin Robes juga bakal mengandalkan itu karena Ciro geus pemain asing yang bisa dibilang panghalusna lah di posisi winger gitu nya. Terus David da Silva geus kabukti oge gitu. Mark Locke panghalusna. Mark Locke pemain naturalisasi penghadena gitu. Nya mungkin formulanya emang sudah gitu keur main di Indonesia mah gitu. Dan taktik maksudnya di Liga Indonesia emang belibet taktiknya gitu kan. Emang pada akhirnya kan nya non teknis, nya eta pemain-pemain berpengaruh gitu. Pemain-pemain kolote masih diandalkan mungkin itu emang berpengaruh. Jadi mun secara pemain bagi orang Arema 2010-nya Robert yang mereka juara dengan Persib tahun ini mewahan Persib secara kualitas itu. Ya, jadi awal isu deui mun Robert kudu tidak mendapatkan banyak 3 poin gitu, banyak kemenangan bagian karena secara materi Robert bisa masang katakanlah taktikalnya tidak terlalu taktikal ya, misalnya STY bisa tiba-tiba bikin 3 back, bisa bikin wing back alus gitu ya, bisa Asnawi Arhan asup ke tengah eta kan taktikal lah ya. Robert Albert Mario Gomez bisa bikin direct football dari belakang ke depan terus tensi tinggi, high pressing di atas itu kan secara pendekatannya taktikal. Menurut Robert kan orang selamanya ya kayak taktiknya kumanya gitu. Dia hanya mengganti misalnya kanan Bow nggak bagus ganti Erwin gitu. Sesederhana itu lah sih. Dan itu template di setiap pertandingan. Ya Siga Pajajang lah sebenarnya gitu. Pendekatannya secara itu. Bahkan Pajajang pun secara taktikal kan masih ada taktikal pakai flank. Ridwan Supardi, Gawir gitu masih ada. Ketika itu ada Konate masih sedikitnya taktiknya mulai aya katingali lah ya kan. Robert mah selama ini orang meraba-raba selalunya. Robert pakai taktik naon sih ya gitu. Tapi setelah orang telusuri deh mungkin memang bukan di taktikal deh pendekatannya di si pemain-pemainnya gitu. Tadi kebetulan Ripan nyinggung soal winger Persib gitu nya pakai formasi zaman Pajajang gitu. Orang jadi ingat di buku nasi Vlado. Pajajang itu emang secara taktikal mah sebenarnya biasa wae gitu. Bahkan menganalisis pemain lawan teh barudak Vlado, si Spardi, Firman gitu. Geng-geng eta gitu sebenarnya menganalisis taktik, wah isu orang taktik itu kudu kieu. Cuman kelebihan Pajajang adalah nyata bisa ngajaga barudak itu main benar gitu. Ngajaga fokus. Berarti pada akhirnya kan balik lagi ke individual brilliance teh gitu. Bahwa ieu boga pemain-pemain alus bisa ngajuarakeun. Mungkin eta emang bisa works gitu di Indonesia gitu. Jadi adjustment terhadap kultur Liga Indonesia sih karena emang gitu ya. Nah dan secara modal bagi orang Persib nu ayeuna mempunyai modal itu. Ciro di kanan, gantina aya Bow, aya Arsan Makarin keneh. Erwin Ramdhani masih aya gitu. Di tengah aya Kambuaya ada balatak pisan lah tengah. Balatak nah jadi mun individual brilliance ieu kuduna modalna cukupnya karena kan mun tahun-tahun lalu misalnya di kiri Ardi Idrus jeung Jalnando asa baringung gitu. Asa anjing gitu nya. Mun ayeuna aya Sato gitu. Timnas Filipin gitu. Timnas Filipin tah aya label-label etana lah. Terus di kanan hatur nuhun oge STY geus nyieun Kakang bisa. Oh ternyata si Kakang bisa main bek kanan ya gitu. Terus mun eueuh sasa Irianto bisa didinya gitu. Terus jadi secara per posisi itu bagi orang modal kalau pengen main individual aja gitu ya mengandalkan eta syukur-syukur mainnya halus gitu. Orang geus modalnya geus cukup. Dibanding mewah dibanding tim-tim lain. Bali bagi orang geus mulai menua ya timnya nya. Udah dia pasti pakai poros kayak Haryono, siapa kapten Fadil Sausu, Leo Tupamahu, Jamul. Bagi aing geus manual lah. Bayang karena FC turbulensi lagi ulangi lagi karena Widodo baru masuk gitu. PSIS Semarang mungkinnya nu bagus, Arema juga berkembang gitu. Jadi secara squad bagi orang Persib harusnya ada di 3 besar lah. Juara bisa tapi setidaknya kepleset punnya di 3 deh. 3 besar tetap bisa dipertahankan lahnya gitu. Jadi definisi mewah di sini bukan dalam hal nilai kontrak atau pemain mahal bukan ya, tapi itu tadi ya pada saat skuadnya gitu di saat di kanan kalam aya si lo bakene di tengah si aya kene si kedalaman skuad mewahnya. Tadi karak jero ya nu ayeuna ya. Iya karak kedalaman ya. Ngeunah ya jero. Iya ngeunah ya nu ayeuna. Gitu. Lamun dina tim dev mah setiap posisi teh 3-4 pemain dengan kualitas anu sarua gitu. Jadi kalau soal pengen main cantik dan pengen main ini sigana teu wakakadinya sih. Ya lagi-lagi pasti nyari 3 poin dulu main mainnya bonus lah gitu. Sigana gitu sih orang. Cara orang oge ti ayeuna ngesetna gitu nya. Cara membaca default urangna kudu mana ulah mengharapkan heula mainna cantik dari kaki ke kaki gitu nya. Nu penting mah hasil bisa meunang heula weh gitu ya. Sigana gitu lah cara membacanya gitu. Ya syukur-syukur Ciro bisa atraksi, DDS bisa atraksi. Anda kan mengandalkan pesulap-pesulap Brasil eta lah gitu.
Gitu. Menang we heula namanya. Dan Menang. sama ini juga mungkin jinx bahwa pelatih asing belum juara itu tuh kudu dilawan teh nya. Ya, buktikan. Ternyata kudu dilawan dengan dengan kenyataan. Konten Rabi Darwisnya itu sebagai bagian dari jinx kan. Iya, Nomor hiji orang boga ieu, ayeuna boga ieu. Kenapa ada pemain bernama Robbie Darwis Persib pasti juara. Taonya. Oke kan? Nomor 2 Nick Kuipers ya Nandang Kurniawan. NK teh nya. Alus eta alus. Kita jinxnya geus dimulai dimainkan ya. Alus. Baheula nomor 10 MK juara. Iya. Makan konate. Tahun ini kan MK nomor 10 deh kan. Oh, MK iya. 10 deh. Mark Locke. Achieve greatness. Loba lah. Jersey bahasa juara kan teloba teuing di nu dada. Oh iya. Emang enak setik itu? Soalnya teh cenah hiji. Ieu nu. Nah, Ini pingkeun aya deui gitu. launching tim hanya launching jersey doang atau gimana Ki? Kabar terbaru tuh? Iya nggak ada launching tim yang meriah-meriah Acara gitu. Loba. Aya ka rumah Wahaji. Ada acara. Unggah ge naon aya wae mah gen eta mah. Cuma pengumuman sponsor sama jersey yang baru kan. Itu ya. Urang ngincer nu warna bodasna sih. Jeung hideung lah. Woi. Hideung oke lah. Tinggal meuli lah kasulanjana gampang mah. Aman. Tapi kumaha si Akir ada ya kan jersey. Emang bakal aya sponsor-sponsor deh ya? Katanya ada, tapi ya maksudnya lamun misalkan ada sponsor baru terus dipajang di jersey dipajang di mana meureun? Latihan. Latihan mah geus saberas Sosios latihan. Sosios di mana? Ya opatnya di latihan di tilu. Oke lo banyak sih. Latihan mah geus tilu. Depan 2, belakang 1. Iya. Ya tapi kira-kira gitulah maksudnya untuk tim yang sekarang harusnya tidak ada alasan lagi buat tidak berprestasinya. Iya. Maksudnya geus kurang geus alasan naon deui sih gitu. Nah, Striker eta geus aya David da Silva jeung Ciro. Eta lamun misalnya aya main bagus kapanggil Piala Dunia anjing kayak ku pelatih Brasil eta duaan eta. Anjing. pelatih Brazilnya saya sih. Pelatih Brazil. Urang nu inget pelatih Brazil nu terakhirnya nu aya di otak urang enak Wanderlei Luxemburgo. Anjing eta geus. Nya Tite lainnya, Tite. lain. Jadi di list pemain Brazil tetang saya Gabriel Jesus, Roberto Firmino, lamun misalnya DDS bisa 70 gol eta tidak menutup mata mana main Piala Dunia gitu. David da Silva asup gitu. Gitu. Ricardinho kan ukar itu. Tapi suasana siga kita orang rindu gitu. Iya. Apalagi ini yang paling kita rindukan ya. Makan. Ya tetap. Iya. Ini yang dirindukan juga ya. Jadi mungkin mau sekali lagi kita mah ngingetin kalau punya produk-produk UMKM-nya diajar usaha startup gitu ya. Rintisan kan startup rintisan ya. Ini boleh dipromosikan di Si Mamamung Podcast. Betul, apalagi kita sekarang kedatangan Eat Me Boss. Ini ya, Eat Me Boss ini tentunya adalah makanan dengan bahan dasar mie. Nya tuh mungkin combro. Ini kan mana nu mere materi. Pilihan menu ya, pilihan menu. Makanan dengan bahan dasar mie goblok. Aduh yang ngerak-ngerakan brand nih. Gas pasti ya Bang mie. Loba pilihanna kan ini tipe-tipe mie kekinian teh nih. Oh, jadi mie teh anu saus asam manis, saus pedas, anu make chili oil nya. Tak mencet gara-gara chili oil kemarin. Tapi ya orang disiapkan yang mana? Aya saus keju. Oh iya, oke. Garlic oil. Garlic oil. Keju apa yang sekarang susah sekali ditemui? Keju apa tuh? Kejujuran. Keju apa yang susah ditemui di PRC Bandung? Kejutan permain bagus. Anjing. Aduh, itulah mie kekinian dari Eat Me Boss. Terus ya lamun biasanya kan aya nu beuki lada, aya nu beuki nu urang mah teu lada, aya level-level. Ada level-level pedas. Aya levelna aya level anak magang, level karyawan, level manajer, level bos. Anjing. Etna. Level penipu kuduna di kantor sok aya penipuan nanti aja penggelapan uang. Aja bisa di kantor kudu taman level cari muka jadi. Eta lada bisa dia, lada. Eta mah lada cari muka Pakai uang lo dulu nanti dirembes. Gitu ta. Terus ya anu paling favoritnya adalah nu chili oil jeung asam manis. Jadi lamun rek pesen nya mau pesan eta. Tapi nu lain oge ngeunah. Cuman nu favoritnya ieu. Harganya hanya 10 ribuan per porsi. Sangat bersahabat. Eat Me Boss adanya di Jalan Haji Hasan samping kantor Pertamina. Haji Hasan teh berarti dekat ieu kinya dekat Gasibu nya. Dekat Gasibu gigireun tah. Gapangan sipak bula ini. Aya ieu buat jar.
anjing. Tapi emang sih eta emang kan sejarah Gasibu kan. Gasibu eta kan. Jadi gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara gitu ada naon. Oh Gasibu eta. Oh iya. Emang itu sejarahna. Gitu. Jadi didinya tanya. Mun diantapannya Gasmin, Gasibu Mini. Eta naon? Kayaknya Gasibu Mini. Diidentikan bener karena tipikal kontur tanahnya, metodologi segala macam dilihat dari berbagai aspek itu karakteristiknya mirip sama Gasibu gitu. Jadi mana yang bagaikan juggling di hadapan Maradona. Iya aya ahli sejarah sih ya. Soal-soal ngomongin sejarah. Meren Kak aja meren. Padahal Gasibu teh kan itu aja. Don. Sepak bola Indonesia Kenapa gitu ya. Ya eta si Gasmin eta teh berarti di eta diidentikan dengan si Gasibu eta. Kami ya berarti kami. Pokoknya ya Eat Me Boss ya bisa dipesan secara online juga. Online bisa. Datang langsung kan itu bisanya. Ya, oke, eta order online bisa pokoknya. Di Geren Pertamina nya anu di non teh jalan anu Manuk Unggul kan ya deket dinya nya. Nya dari dinya. Eta mah di kukur nu kitu mah belah kanan. Belah itu belah kanan. Anu sisi belah dia geuning. C59 lain. Eta mah belah gitu. Belah itu deui eta mah. Anu sisi belah dia nih anu Samping Pertamina pokoknya eta. Iya naon anu asupna ti di Pati Ukur ieu mah leuwih Nya anu deketna. arada gokeun. PGI tukang PGI. Tukang PGI dinya. Dan jangan lupa kita punya giveaway. Woi. 5 voucher senilai Rp30.000. Anjing. Untuk orang pemenang. 10.000 bisa jadi tilu tanya. Bisa. Iya. Syaratnya naon lah. Syarat follow Eat Me Boss. Ya, IG. follow Instagramna Eat Me Boss. Ya. Oke. Ya, terus komen di postingan terbaru Eat Me Boss. Oke. Ya. Jangan lupa tag dan ajak 3 orang teman kamu buat makan di Eat Me Boss. Abi hoyong voucherna teh gitu. Nya komen we di komentar. Tag tiluan teh nya. Tag tilu baturanana. Cek nu tag aing lain baturan sia oge anjing. Aing loba soalnya nu ngetek-ngetek itu beneran deh. Masalah mana melu kuis terus ngetek aing anjing naon sih aing teh ngetek-ngetek aing. Kenapa sok remove dah? Aing mau gitu oke. Nah gitu nya komentar di postinganna Eat Me Boss anu terakhir di feed-nya. Oke, dipilih ku Teteh Eat Me Boss nya dipilih pemenangna 5 orang. Ya. Jadi bisa dahar dihitung ke 30.000 ya per Dan orang. jangan lupa kita juga mau ucapin selamat. Ini ada 2 orang pemenang yang mendapatkan Oh, jersey persembahan dari The Green. Woi. Jersey. Masih bisa dipesan kan? Masih aya. Sabar deh. Masih aya sekitar 10 sampai 15 slot deui mun teu salah. Ya. Oke. Ya, ini slot jersey-nya lain slot lain. Ade. Slot depositnya nya. Orang rek manggil Zeus ya. Mun arek anu kieu mun UMKM bayar teh sih mun ka urang? Ini gratis satu orang mah ya asli. Oh jadi kalau UMKM pengen mah gratis. Local pride mah gratis. Kirimkan we. Kirimnya produk nasi guys. Ya gini kayak Eat Me Boss dan teman-teman lain yang sudah mensupport ya. Ya, kirim supply samingguan tapi Siap kena bencana anjing. Dan yang paling penting mah samingguan. pokoknya ditonton terus si Mamong Podcast, apalagi kan sudah ada kebijakan baru katanya podcast itu bisa jadi jaminan ke bank, Bro. Agunan, jadi agunan. Kecil, Akhirnya KPR di iya tapi di Papua Nugini gitu. Sudah bisa. Oke, jelang lawan Bayangkara. Nih, balik lagi ke pertandingan ya. Setelah Bayangkara teh baru home berarti nya. Home lawan Madura. Lawan Madura, ya lumayan oke sih, berat oke nya. Cuma kan masih ada rada hariwang atau rewas-rewas. Kita akan menggunakan iya. home di mana ya? GBLA. Cenah kan pemilihan home base akhirnya jatuh lagi ke GBLA. Nah ya kumaha ki prosesna ya? Apakah mungkin nanti akan ada beberapa regulasi atau aturan? Ya, dan ada perbaikan juga katanya. Perbaikan gitu kumaha? Yang pasti udah dapat izin ya main di GBLA-nya. Terus kalau nggak salah tiket yang dijual itu 29.000 sekarang. Kalau yang kemarin kan Piala Presiden cuma sekitar 15.000 kan. 15.000. Nah, sekarang 29.000 cenah. Ngan teuing bakal pinuh atau henteu nanya kok. Ya. Tapi setidaknya tiket yang dijualnya lebih banyak. Terus tetap dijualnya online karena kudu make KTP itu ya kan cenah peduli lindungi. Kudu booster. Dan otomatis itu bikin anak kecil mah belum bisa nonton berarti untuk musim ini. Tidak bisa dibawa. Tidak bisa karena kita kan satu orang satu tiket, sedangkan aman peduli lindungi kan untuk anak kecil belum adanya dan belum ada NIK dan lain-lain. Betul. Terus untuk tiketnya meskipun dijual online harus ditukar ke tiket fisik. Jadi jadi gelang cenah. Oh jadi gelang. Jika konser gitunya, konser kan gitunya. Penukarannya di hari H tapi belum jelas di mananya masih di pikiran lah cenah di mana. Nukerna di Jalakarupat. Anjing ngomong di dinya main teh anjing. Kurang jauh ke Stadion Galuh Ciamis.
Tapi PR kayaknya lawan misalnya orang di luar kota gitu. Ya, isu-isu kudu ka nuker tiket lah. Pertandingan penting. Main penting. Itu nggak disediakan di GBLA-nya gitu penukaran itu tuh? Kayaknya enggak karena Yang kan pasti enggak akan minimalisasi juga nanya. justru itu kan mengantisipasi orang yang masuk Kerumunan ke ya, ring 2 berarti ya, itu kalau area stadion ring 2-nya harus yang jadi ada katanya sih akan ada screeningnya di 3 ring. Ring 3 tuh di akses masuk jalan menuju stadion, mungkin di Gede Bage, di Cimencrang dan di jalan kayaknya berarti guys mulai screening ya. Cenah bakal di screening tadinya si tiketnya dipariksa cenah. Ntar masuk ke ring 2 pagar depan stadion. Pariksa deui. Ke ring hijina pas gerbang masuk tribun. Masuk tribun. Eta ya mungkin insya Allah sukses lahnya asal. Ya, itu kan bagian dari perbaikan kemarin ya. Bagian upaya. Dan kita juga sebagai supporter, sebagai bobotoh juga harus bisa saling mengingatkan. Ya. Akhirnya kade mana mun teu boga tiket mangga di imah gitu ingetan ya. Ulah maksakeun datang gitu. Yang paling tambahan kayaknya mulai ke depan mah harus memanfaatkan teknologi itu bro ya ke stadion tuh kayak naik MRT gitu kan udah tap pakai Wah kartu. jauh atau jauh. Emang 20 tahun deui. Oke lah. Mana visioner ke arah situ memang. Hade mana? Podcast Mana niatna hade. Podcastnya mau episode 20.000 berarti eta. Mana niatna hade. Nah, ke mana omongan dia ke dibahas dia di si Mamong Podcast episode 1840 genep. Eta Indonesia can lolos ka Piala Dunia kene. Acan. Ya. Aduh, tapi ya kita balik lagi dengan apa tadi yang sempat dituliskan di jersey Persib itu Bandung kemari bergelora. Gelora karena mainnya di Gelora Bandung Lautan Api. Ya semoga betul-betul bergelora ya. Betul-betul juga ini menjadi suntikan spirit bagi Persib yang akan mengarungi liga musim inilah. Gitu. Memang cuma ngajukan GBLA-nya. Hanya mengajukan GBLA. Itu emang hayang pisan di GBLA. Karena sih jalak geus dimulai di Persikab geus dihejo-hejoan oge soalnya si Cet. Geus mulai siga diklaim ieu Persikab kan Persikab Liga 2 oge kan dan mau Piala Dunia meureun ya. Si Persikabna nya. Yang persiapan lapang oke Piala Dunia kan. Tapi si GBLA rumputnya habis perawatan cenah jadi. Oh iya jadi Lestarindo. Lestarindo. Jadi lebih halusnya. Ya, jadi aya gradasi warna nanti geuning belang-belangnya. Ada Lestarindo hades eta euy. Anger aya ditincak ngegebros. Belang ya ini. Yang mudah-mudahan halus nya lain tina katinggalina hungkul. Lain secara tampilan bagus tapi ya mengantisipasi misalnya kayak bisa hujan gede, drainasenya kumaha kan itu jadi faktor yang harus diperhatikan juga. Lawan Bayangkara Anderson Sales berarti. Oh iya. Wah, anjir. Panggil Brazil di DDS ya. Sales. Ngarobrol teh nya. Si Bayangkara berarti secara komposisi pemain asing sawe selain Sales. Aya nu anyar si Adam Najem. Jadi eta pengganti pemain Jepang. Oke. Si Rakic kayaknya Rakic. Itu cowok tuh. Eje jari ieu mah. Eje jari ya. Wah, ini bahaya oke ya. Jeung si Yones Mukhtar teh ya. Yones Mukhtar. Terus si Adam Najem ieu teh pemain timnas Afghanistan, tapi lahirnya di Amerika. Jadi mainnya di Amerika terus ya ta. Mainnya di Amerika. Pernah ya di timnas Amerika jeung si Farsad Nur. Jeung Farsad Nur ya ta. Pernah main lawan timnas Indonesia oge. Lawan Rahmat Irianto lawan Kambuaya oge. Ya nu pas. Panggihnya bahasa tanya. Prediksi aya tuh prediksi. Prediksi mah kudu menang. Kalau prediksi kudu menang. Kudu menang kudu. Tapi eta ulah nyieun pelanggaran-pelanggaran sih karena Anderson Sales kan bahayanya lumayan. Di hareup kotak eta bahaya. Lokalanana saha wae berarti nu Manahati masih kan ya? Manahati teu. Manahati tira yang Pajajang. Pajajang Manahati Bayangkara saha sih lokalanana? Masih Sani Rizky masih. Putu Gede. Tukang mah Ruben Karel. Masih kenu kamari kan. Ya Ruben Sana. Andik Oh Fernansa. iya. Masih ada lulus. Enggak ada Adam Ali sebenarnya. Ya, ada Malisna kan geus pindahnya. Oke. Ya itulah. Terus regulasi Liga 1 di Aya. Perubahan gimana nih Ki? Yang paling ada empatnya. Ya kita sudah terhubung dengan Pak Lulu ya. Ya aku mah teman-teman cuma mau. Pak Lulu diantes jersey. ID card Pak. Masih sok nonton Pak Lulu. Beberapa kali kan sok kayak kegiatan dengan LIB-nya. Wah, Kang Angki sudah sok nonton. Anjir, terkenal euy. Diakangkeun. Diakangkeun bener. Pak ID card Pak. Bener kita live podcast nanti. Ya kan? Boleh lah. Di stadion. Sigana eta khusus nonton pas ngabahas stadion. Ji ngomong ke naon ya ngomong aing tuh. Cik ya. Ternyata sebenarnya intelijen ini. Ngaledekan aing tuh ya baru.
Kumaha regulasi ki. Yang paling beda mah kartu kuning, akumulasi kartu kuning. Jadi kalau yang musim-musim sebelumnya kan awalnya 3 kartu kuning baru akumulasi. Terus kesananya 2 jadi kelipatan ganjil 3, 5, 7 gitu nya. Oke. Kalau yang sekarang 4 kartu kuning awal baru akumulasi. Terus berikutnya jadi 3 kelanjutan 3 weh. Jadi 4, 7, 10, 13 gitu. Resep aja main bisa sikut-sikutan. Anjing aing walau akumulasi hantam. Dilunya. Ya, resep. Berarti lebih menguntungkan dong secara regulasi ya. Untuk Persib juga menguntungkan ya kalau berkaca dari musim lalunya. Kita banyak kena akumulasi. Akumulasinya. Klok kita kan kebekinanya akumulasi. Hobi kartu kuning itu. Loba wae eta. Kayak di tagline EJCL menangis melihat regulasi ini. Cek EJCL nya oke aing kudu tiba heula ya regulasi. Eta ka mana ya? By the way. Teuing. Si eta jeung Simi eueuh nya di. Can mana ya? Laki eueuh. Sigana teuing lah. Teuing kunaon. Cigana pas nyaho ieu regulasi anyar ieu igana Semangat teh nya. ada klub yang ngawasi. Bisa enggak apa-apa. Gaji turun enggak apa-apa. Sebenarnya ayah yang nyingku we. Si Johnny Bauman ke di tuna canggih cenah ya. Mana Ekuador. Di siapa miluan Liga anu Libertadores Sudah Amerika Libertadores. Sudah Americana heula. Terus kan timna teh. Oh, pindahnya. Timna kan juaranya. Iya Kak. Ya pindah jadi Libertadores. canggih cenah di Libertadores. Johnny Bauman. Pilihan tepat berarti nya balik teh nya. Ya udah. Balik ke Amerika Latin bagus. Iya. Bagus. Karena Persib hanyalah batu loncatan. Oke. Tapi pemain asing ayeuna mun cek urangnya maksudnya dengan usia-usia non teu karolo teuing gitu. Kita bilang aralus sih. Nya karena 28, 26 gitu. Kita kan maksudnya persaingan ke di urangna gitu nya teu ngalawan pemain karolo teuing gitu no emang nya Jumapo teh siap-siap banyak lah gitu kan. Anda kan Jumapo geus kahandap gitu nya ka Liga 2 gitu. Jadi persaingan maksudnya secara kualitas nya walaupun naiknya sedikit ya, tapi aya peningkatan sih kuduna. Orang resep sih ningali beberapa tim lain oke nya si pemain-pemain anu didatangkeuna Aralus ya. secara profiling oke bagus, secara skill juga bagusnya. Ibu kota kita tim ibu kota. Ibu kota keren oke Halus. Si Jerman eta teh nu Bundesliga-nya. Behrens. Hannover. Terus si itu Borneo strikerna bae oge tah. Oh, Pato. Matius Patonya. Top skor kan? Top skor hari presiden. Halus PSIS halus. PSIS. Tapi emang pemain yang notabene adalah yang sudah Musim lalu semusim ya. di Liga Indonesia. Lain anyar-anyar teuing lah gitu. PSIS. Halus lah pokoknya musim ayeuna persaingannya bakal menarik gitu, gede-gede besar. Ya. Menarik dihandap ge bakal menarik. Ya, menarik anu ieu siapa yang akan terhindar dari zona degradasi. Nah, tadi menarik. Rame. Bingung oke. Benar, apakah kayak kemarin kan ada yang baru promosi degradasi lagi ya? Iya. Ada yang baru promosi tapi secara permainan gitu-gitu aja tapi duit gede kan ya. Misal gitu. Ya. Aya sih. Oh, macam-macam lah. Seru lah. Macam-macam. Pokoknya bakal seru. Tapi orang ningali idenya squad. Artinya secara persaingan antar posisi sekarang enak. Kan selama ini bau di kanan hampir tidak ada saingan kan ya. Arek main sakumaha ge cadangan emang eueuh nu mumpuni gitu. Tah mulai enak belah dinya bisa Ciro, belah dinya ya Arsan yang mulai membuat posisinya Erwin, tidak nyaman. Erwin. Ya musim kemarin kan mungkin dengan adanya Erwin juga udah mulai rada diendek-endek sebenarnya gitu kan. Nah enak kata mah ya Arsan oke gitu ya semoga itu sama-sama akhirnya membuktikan lah. Itu akan meningkatkan lagi si greget nasi bau sih. Karena mung dicadangkan kan pasti gitu. Dan Robesnya masih penasaran. Orang maca di berita teh, nya Robes teh kena cek saya ketika orang datang ke Persib teh Febri teh kudu jadi pemain alus gitu. Mainnya teh kudu geus meningkatkan level gitu. Dengan enang seberapa musim lah si Febri kan di Persib nya masina si Robert ke ningali gitu nya ieu si Bau teh can balik dari kapik performance-na gitu kumaha gitu. Cek si Bau teh najaro hatena nya aing penasaran sih ningkatkan level. Oke. Mana klub kan ningkatkan level ya cenah. Najaro hate tapi teu wani meureun. Jadi omongkeun mah. Nonde. Nah, iya setna sarojeng si frontline ya di dieu nya. Ya, itu beda. Aing ningali si Tonai kemarin. Frontline mah yang ngeyeng ya. Mungkin. Ngeyeng gitu, frontline mah.
Gitu. Kabel-kabel berserakan. Si Aing mah itu naon atuh. Anjing. Ya. Mic Berarti kurang. iya mana set ayeuna kita mana yang pertama ya debutnya? Pertama. Asena tiis tapi naik. Kan udah jadi prioritas aing teh lah. Yang penting mana nyaman lah kan asana tiis. Udah ada Aing bisa deh enggak hiji aset kan emang mic kurang. Ya, mic kurang jeung kurang sengitnya pawangin aja. Salah sih. Stella jeruk gerak. Anjing pusing. Ya kan mic-nya aya sebenarnya, mic aya kan mau splitter. Yang geus lah bobotoh semoga besok kita menang terus yang mau nonton ya hati-hati Kadenya. Ya, secara tetep lamat. ya, tetep. Pokoknya aing mah keutamanya bobotoh oge sih pokoknya. Aing mendoakan bobotoh tidak ada yang apa-apa lagi terluka, enggak ada yang apa-apa, secara lamat. Jadi ngeunah gitu lajuna senang, balik menang gitu, resep gitu. Pesan mah ya itu tadi apalagi kalau nanti udah home di GBLA teman-teman juga harus nikmatin pertandingan sama jangan ini ya jangan maksain kalau nggak punya tiket mah. Ya benar. Eta lah pokoknya mah nya. Ayo tunggu lah. Ya, Rek mayakeun ieu. Seungitna geus mulai. Kan mulibek di dia. Mie pedas dah nih. Ya, oke. Sepedas omongan tetangga. Ayo, Boboto, Mongers, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tur nuhun. Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.